Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak senantiasa menjadikan kita selalu dekat kepadanya, selalu bersyukur kepadanya, kemudian membuktikan, mewujudkan rasa syukur kita dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, Allah akan senantiasa membimbing perjalanan kehidupan kita sesuai dengan yang diridhoinya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momen pergantian tahun baru ataupun kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2021 ini mudah-mudahan menjadi momen kita bermuhasabah, mengintrospeksi setahun yang lalu atas apa yang telah kita lakukan, dengan harapan evaluasi tersebut di masa yang akan datang atau di tahun 2021 ini bisa memacu kita, meningkatkan kita untuk selalu lebih berkualitas di dalam menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan khutbah ini kita ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-64. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu sifat di antara sekian banyak sifat kehidupan dunia. Sifat apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan permainan dan senda gurau. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyatakan demikian, ketika Allah menginformasikan demikian, apakah berarti Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada manusianya, bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk bermain-main dan bersenda gurau? Tentu tidak demikian. Salah kalau kita memahami bahwa Allah menyuruh kepada hambanya, menyuruh kepada manusia untuk bermain-main dan bersenda gurau. Justru kita dapatkan di dalam banyak ayat Allah memerintahkan kita justru agar kita menjadi lebih baik, agar kita kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar kita kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam bahasa umumnya adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu beribadah kepadanya. Maka di antara ayat yang menyatakan demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa tanggung jawab? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, am hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Dan yang lebih jelas lagi yang sering kita dengar, Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk taat, untuk tunduk dan patuh kepadanya, bukan untuk bermain-main dan bersenda gurau. Tetapi kenapa Allah menyatakan demikian di dalam surat Al-Ankabut tadi? Allah menyatakan demikian agar kita tidak tertipu, atau agar kita tidak terkejut bahwa begitulah Allah gambarkan di antara sifat kehidupan dunia itu adalah berisikan dengan permainan dan senda gurau. Berisikan tentang permainan dan senda gurau. Tetapi Allah menginginkan kepada hambanya untuk tidak bermain-main dan bersenda gurau. Kecenderungan kebanyakan manusialah yang menjadikan mereka demikian. Maka kata Allah di dalam surat Al-Qiyamah, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sekalipun Allah menginginkan hambanya agar beribadah, sekalipun Allah mengingatkan bahwa Allah ciptakan manusia bukan dibiarkan begitu saja tanpa tanggung jawab, tetapi kata Allah, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi kecenderungan manusia, mereka ingin untuk liyafjur, berbuat fajir, berbuat dosa, berbuat maksiat amamah, terus menerus atau di masa yang akan datang. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat tadi surat Al-Ankabut ayat 64, jangan kita paham bahwa Allah memerintahkan kita bermain-main bersenda gurau. Justru kita paham bahwa Allah mengingatkan agar kita jangan demikian, atau agar kita jangan kemudian terlena, jangan kita terjerumus menjadi hamba Allah yang bermain-main dan bersenda gurau. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menghendaki demikian, ketika Allah menginformasikan demikian, maka kita tidak terkejut ketika memang kenyataan di dalam kehidupan ini banyak kita temukan ternyata prakteknya adalah terjadinya permainan dan senda gurau. Atau bahkan mungkin bahasa yang mudah kita fahami adalah di dalam kehidupan ini adalah isinya adalah panggung sandiwara. Ketika disebut dengan panggung sandiwara, maka setiap orang bisa memerankan dirinya menurut apa yang dia inginkan. Orang bisa memerankan dirinya menjadi orang yang baik. Bahkan orang bisa memerankan diri menjadi orang yang terbaik. Tetapi sebaliknya, karena panggung sandiwara, maka orang bisa memerankan dirinya menjadi orang yang buruk, bahkan menjadi orang yang terburuk. Orang bisa berbuat semau dia, orang bisa berkata semau dia, orang bisa merekayasa, orang bisa memanipulasi, karena ini adalah panggung sandiwara. Maka kata Allah, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia ini tidaklah lain, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan panggung sandiwara. Orang bisa bersandiwara, orang bisa bermain-main, tetapi bukan itu yang Allah perintahkan. Kecenderungan manusia demikian. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak heran kalau di dalam kehidupan kita hari ini begitu mudah orang berbohong, begitu mudah orang berdusta, begitu mudah orang membuat rekayasa, begitu mudah orang kemudian melakukan manipulasi. Karena apa? Kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kehidupan laibun walahun. Lahwun wala'ib, kehidupan yang berisikan dengan permainan dan senda gurau. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bisa berdusta, orang bisa berbohong, orang bisa menipu orang lain. Apa yang ada di dalam hatinya bisa berbeda dengan apa yang dia tampilkan. Apa yang dia katakan bisa berbeda dari apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang terjadi sesungguhnya bisa berbeda dengan apa yang dia sampaikan.
Di dalam kehidupan sangat mungkin terjadi demikian. Bahkan kalau hari ini kita saksikan, persoalan hukum pun bisa dimanipulasi. Persoalan hukum pun bisa direkayasa. Maka kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu an. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Ummu Salamah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdi lahu binahwi ma sami'tu faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di masa beliau, hanya saja aku, kata Rasulullah, adalah manusia biasa. Satu sisi Rasulullah adalah seorang rasul, dibimbing mendapatkan wahyu, tetapi sisi yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Rasulullah tidak tahu tentang yang gaib kecuali atas informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak tahu tentang masa yang akan datang, tentang yang gaib, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala informasikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu tentang apa yang terjadi di masa yang lampau, kecuali yang Allah beritahukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu apa yang ada di luar penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah ditanya tentang hari kiamat, tentang hal yang gaib, masa yang akan datang, Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah menceritakan, innama ana bashar, hanya saja aku manusia, kata Rasulullah, tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah informasikan. Wa innakum takhtasimuna ilayya, tetapi sangat mungkin kalian berseteru, berselisih, bertengkar, berdebat, kemudian persoalan itu diajukan kepadaku untuk aku putuskan. Takhtasimuna ilayya, meminta untuk diputuskan, meminta keadilan dariku. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala'alla ba'dukum alhana bi hujjatihi min ba'din. Tetapi boleh jadi salah seorang di antara kalian dia lebih jago, dia lebih pandai, lebih ahli di dalam bersilat lidah, di dalam berdiplomasi, di dalam berargumentasi. Kalau dalam kasus hukum adalah mungkin dia mampu lebih jago di dalam mendatangkan alat bukti dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, sangat mungkin di hadapanku kalian berselisih, di hadapan kalian kemudian minta keadilan, tetapi salah seorang di antara kalian dengan kepandaiannya, dengan keahliannya berdiplomasi, berdebat, berargumen, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku putuskan berdasarkan yang aku lihat dan yang aku dengar. Kecuali kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mendapatkan informasi tentang yang gaib. Tetapi Rasulullah memutuskan berdasarkan apa yang dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah memutuskan berdasarkan apa yang didengar oleh Rasulullah. Ketika salah seorang yang berselisih di hadapan Rasulullah, dia ahli di dalam berdebat, ahli di dalam bersilat lidah, berargumentasi, maka kata Rasulullah, sangat mungkin aku menangkan dalam pengadilan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman qadaitu lahu bi haqqi akhi, tetapi siapa yang aku menangkan di pengadilan itu dan ternyata keputusan itu adalah keputusan yang salah karena berdasarkan yang aku lihat dan yang aku dengar, kemudian aku putuskan, aku menangkan orang tersebut dan menzalimi saudaranya, mengambil hak saudaranya, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku putuskan kepada orang tersebut, aku menangkan orang itu, hakikatnya adalah potongan-potongan api neraka kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah menceritakan di zaman beliau. Bukan berarti kemudian kita pahami bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah zaman yang rusak, tidak. Secara umum di setiap zaman, sekalipun dikatakan secara umum zaman itu adalah zaman yang terbaik, tetapi individu-individu, person-person, orang-orang tertentu melakukan kesalahan sangat mungkin.
Rasulullah menggambarkan bahwa di masa Rasulullah, di masa wahyu masih turun, Al-Quran masih diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, potensi orang bersandiwara, potensi orang melakukan manipulasi, potensi orang melakukan kebohongan terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu tarik kepada zaman kita, zaman semakin menjauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman semakin jauh dari masa kenabian, masa turunnya wahyu, maka potensi-potensi hal tersebut akan sangat mungkin terjadi, bahkan mungkin lebih parah. Kita ingat perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum min. Tidak datang satu masa semakin akhir masa, melainkan kata beliau yang terjadi adalah semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Bukan berarti kita pesimis, tetapi itu untuk kewaspadaan kepada kita, bahwa ternyata semakin jauh dengan masa kenabian, semakin jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kondisinya adalah semakin buruk, semakin jauh dari apa yang kita harapkan. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan dunia ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Demikianlah kehidupan dunia ini, isinya adalah permainan dan senda gurau. Orang boleh saja memanipulasi, orang boleh saja berdusta, orang boleh saja berbohong, tetapi kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat itu lanjutannya, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang tidak ada lagi manipulasi, kehidupan yang tidak ada lagi rekayasa, kehidupan yang tidak ada lagi kebohongan, kehidupan yang sesungguhnya Allah akan berikan keadilan seadil-adilnya. Allah akan berikan keputusan kepada manusia seadil-adilnya. Maka kelak di yaumil qiyamah, ma'asyiral muslimin jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadilan Allah? Allah gambarkan di dalam surat Al-Kahfi, kata Allah, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab, ketika catatan amal itu diletakkan, dihadapkan kepada setiap manusia, wa taral mujrimina mushfiqina fi, maka kata Allah, kamu akan saksikan, kamu akan lihat orang-orang yang di dunia berbuat mujrim, pendosa, pelaku perbuatan maksiat, melakukan kezaliman, melakukan kekufuran, musyfiqina fi, ketika itu merasa ketakutan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan merasa ketakutan? Karena dia akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, kitab apa yang ada di hadapanku ini? Alangkah celakanya aku, alangkah celakanya diriku, kitab apa ini? Kenapa kitab itu dikatakan demikian? Sebab kata Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab itu luar biasa. Semua perbuatan kita di dunia tercatat di dalam kitab itu. Tidak ada yang meleset. Yang kecil-kecil, saghiratan kata Allah, apalagi yang besar, seluruhnya ahsaha, tercatat di dalam kitab itu. Di dunia orang bisa menghilangkan jejak. Sekalipun hari ini orang bisa mengatakan jejak digital tidak bisa dihilangkan, tapi kehidupan dunia karena panggung sandiwara, apapun bisa dilakukan. Ucapan seseorang bisa dihilangkan jejaknya, perbuatan seseorang bisa dihilangkan jejaknya. Tetapi kalau di yaumil qiyamah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Kitab apa ini? Semua yang aku lakukan tercatat di sini, yang kecil-kecil apalagi yang besar-besar. Maka inilah kehidupan yang Allah katakan, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan.
Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Yang berlaku adalah keputusan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu lagi untuk melakukan rekayasa. Manusia tidak lagi bisa mampu untuk melakukan sandiwara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil-kecil yang kita lakukan akan tercatat di dalam catatan amal perbuatan kita, apalagi yang besar-besar. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mensifati kehidupan dunia, bukan Allah memerintahkan kepada kita, tetapi agar kita kemudian berhati-hati, agar kita tidak terkejut, agar kita waspada, jangan sampai kemudian kita terjebak menjadi hamba Allah, menjadi orang-orang yang menjadikan kehidupan ini adalah panggung sandiwara belaka, yang menjadikan kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا